Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Ibu di pelajaran IPA. Kita lanjut materi yang kemarin. Di sini ada ini sel darah pada tubuh kita ya. Ini ada sel darah merah, kemudian ada benang-benang fibrin yang berupa serat-serat benang ya. Kemudian ini ada trombosit ya. Trombosit ini merupakan keping darah ya. Nah, jika trombositnya kurang, maka dapat terjadi gangguan dalam proses pembukuan darah. Maka trombosit ini sangat penting ya untuk proses pembukuan darah. Nah, ini tabel perbedaan sel-sel darah merah ya. Kemudian, kalian bisa simpulkan, kalian bisa catat juga ini ya, tabel perbedaan sel-sel darah. Kemudian, nah ini hasil pengamatan yang dibantu oleh mikroskop. Nah, ternyata bentuk sel darah eritrosit itu seperti ini. Nah, kemudian trombositnya seperti ini, kemudian leukositnya seperti ini. Nah, setelah diamati oleh mikroskop. Kemudian, kita lanjut ke materi alat-alat peredaran darah. Pertama, jantung. Nah, jantung ini bentuknya kerucut sebesar kepalan tangan. Nah, kepalan tangan kalian ini merupakan bentuk jantung kalian, besarnya seperti apa gitu ya. Kemudian, letaknya pada rongga dada kiri di atas diafragma. Kemudian, beratnya rata-rata 300 gram. Kemudian jumlah denyutan dalam keadaan istirahat 60-80 kali tiap menit. Fungsinya untuk pompa darah. Nah, kemudian di dalam jantung ini terdapat aorta, kemudian vena cava superior, yaitu vena cava ke arah tubuh bagian atas. Kemudian ada atrium kanan, ada atrium kiri, terus ada ventrikel kanan, ventrikel kiri, kemudian ada jaringan ikat, miokardium, ada perikardium, ada septum, kemudian ada vena cava inferior, yaitu vena cava ke arah tubuh bagian bawah. Nah, dinding jantung ini terdiri dari 3 lapis, yaitu perikardium atau selaput pembungkus jantung, kemudian miokardium atau otot jantung, kemudian endokardium atau selaput yang membatasi ruangan jantung, gitu ya. Nah, kemudian di dalam ruangan jantung ini terdapat dua serambi atau atrium ya yang tadi ya, dua serambi atau atrium yang sebelah kanan dan kiri. Kemudian ada 2 bilik atau ventrikel, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Kemudian klep valvula jantung, valvula tricuspidalis. Nah, ini antara serambi kanan dan serambi kiri ya. Kemudian valvula semilunaris paru-paru antara bilik kanan dan dengan arteri pulmonalis. Kemudian valvula bicuspidalis antara serambi kiri dan bilik kiri. Kemudian valvula semilunaris aorta antara bilik kiri dan aorta. Nah, ini bagian pada jantung ya. Kemudian, tekanan darah. Tekanan darah itu diukur dengan menggunakan tensimeter. Nah, di dalam tekanan darah ini ada tekanan darah sistol dan diastol. Nah, sistol ini tekanan yang terjadi pada saat darah keluar dari bilik jantung atau tekanan pada saat otot jantung berkontraksi. Nah, kemudian ada diastol. Diastol ini tekanan yang terjadi pada saat darah masuk ke bilik jantung atau tekanan pada saat otot jantung berrelaksasi. Jadi pas kita menghirup itu tekanan sistol dan kita mengeluarkan itu, nah itu merupakan tekanan diastol. Nah, normalnya tekanan darah normal pada orang dewasa itu 120/80 gitu ya. Kemudian ini ada pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah ini ada arteri dan vena. Nah, ini ada pembedaannya. Dinding pembuluh. Nah, pada arteri ini dindingnya tebal dan elastis, sedangkan di vena ini
dindingnya tipis dan tidak elastis. Kemudian letaknya untuk arteri di bagian dalam tubuh atau jauh dari permukaan tubuh. Kemudian kalau vena itu dekat permukaan tubuh. Kemudian ada jumlah katupnya. Kalau arteri itu satu katup dan terdapat pada pangkal pembuluh dekat jantung, sedangkan vena itu banyak katup dan terdapat di sepanjang pembuluh. Kemudian, nah jika terluka arteri itu darahnya memancar. Kemudian pada vena ini darahnya menetes. Kemudian denyutan arteri itu terasa sedangkan vena itu tidak terasa gitu ya. Sekian untuk materi hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.